Ya sekarang lagi syuting. Jadi kalau program tetap reguler itu di RCTI, Hari Sang Bidadari. Ya terus sama sekarang lagi running juga Super Deal Indonesia. Sudah cukup menghabiskan waktu kalian dengan sesama Papua. Itu taruh tuh di Papua. Sekarang di Jakarta bangun relasi yang baru sebanyak mungkin gitu. Itu kamu akan melihat pandangan yang sangat berbeda. Halo Kak, apa kabar? Kayaknya tuh selama sekali tidak ketemu ya kalau dia. Benar, terakhir kali kita ketemu tuh pas lagi main bola ya. Turnamen. Kalian main bola? Enggak sih, kita tim supporternya gitu. Tim belakang layar sekaligus nyari jodoh. Soalnya tuh kan acara kayak gitu tuh untuk anak Papua tuh kayak sekali-sekali kan. Iya, Jadi benar. itu ajaranya orang untuk mencari jodoh. Oh, benar. Kayak, Kagak sih, semua takut ngeliat gue gitu. kenapa? Atau karena terlalu cantik kali ya. Aduh. Terus Kak Iwan berarti baru pertama kali gitu? Iya, benar. Kita udah kenalan tadi di belakang layar, nggak usah basa-basi lah di sini. Next. Terus sekarang sibuknya apa nih? Sekarang ya, lebih ke kerja di TV. Nggak, kesibukannya sekarang, ya sekarang lagi syuting. Jadi kalau program tetap reguler itu di RCTI, Hari Sang Bidadari. Ya terus sama sekarang lagi running juga Super Deal Indonesia. Jadi kalian nanti nonton lah ya kalau lagi gabut. Gitu. Jadi ini kan kakak langsung nih di Jakarta ya. Pasti banyak hal yang sudah kakak lewati juga lah. Terus sebagai orang Papua yang ada di Jakarta, khususnya seorang perempuan gitu, terus masuk langsung dalam dunia entertainment, itu kakak punya pandangan atau perspektif terhadap hal ini seperti apa? Oke, kakak tuh tipe kalau orang yang suka dengan hal baru, suka tantangan dan jiwa keponya tuh tinggi banget gitu. Jadi pada dasarnya emang udah dari kecil passion kakak tuh di dunia modeling dan sangat entertaining gitu. Jadi berbekal dulu kegiatan di gereja gitu. Modelingnya tuh di gereja, belajar public speakingnya di gereja. Modeling di gereja ya? Ya benar. Jadi ada kegiatan di gereja itu kita punya. Jadi kalau hari Minggu kan ibadah ya. Nah di luar hari itu ada kayak klub-klub mininya gitu. Nah Itu kayak apa? ada kayak vokal group, kelas drama gitu, terus ada lomba modelingnya juga gitu. Nah jadi ikutnya latihan acting, belajar acting, modeling, public speaking tau nggak, dari liturgis. Jadi liturgis di gereja. Jadi kayak mimpin ibadah kan ngajarin. Dari situ berbekal dari situ terus kayak pas dapat beasiswa ke Jakarta gitu, ya puji Tuhan ya, emang anak Tuhan ya, itu berkat dibukakan. Gitu. Emang katanya kayak rezeki itu tidak jauh ya. Emang benar, setiap orang punya berkat masing-masing gitu. Jadi pas datang ke Jakarta, ngelihat Jakarta tuh wow, gila keren banget gitu. Nah tadi kan sempat ngeliat pertanyaannya ya, kenapa pilih Jakarta? Nyambung. Gitu. Jadi seperti yang kalian ketahui, kalau di Papua apalagi Jayapura itu universitasnya juga cukup banyak. Ada beberapa dan termasuk dalam universitas terbaik juga di Indonesia. Tapi kenapa saya pilih Jakarta? Karena menurut saya itu dia mama kota metropolitan. Kota yang menurut saya Bisa banyak hal yang kita explore. banyak akses informasi, terus saya bisa bertemu dengan banyak orang yang tidak pernah saya ketemui di Papua. Kirain nyari jodoh juga. Termasuk lah salah satunya. Iya salah satunya sih gitu. Tapi Dan tau belum nggak dapet nih. gimana ya gitu. Kita Agak belum tahu ya. susah. Siapa tahu backstreet. Asik. Pacar belum ada, gebetan banyak sih. Sebenarnya asrama cowok di HP itu tidak sepi ya. Ya benar sekali, benar. Nah sama waktu kenapa saya pilih Jakarta itu, ini memang alasan yang paling menurutnya orang pasti paling konyol sih. Karena saya sudah terlalu capek datangnya apa-apa muka. Ke rumah di mana di Papua di mana? Jayapura. Jadi kota. di rumah kan keluarganya Papua, ke sekolah teman-teman Papua, dominan Papua gitu. Bosan ya? Bosan. Saya
pengen keluar merasakan suasana baru gitu. Kayak muka kayak Lee Min Ho gitu. iya gitu kan, siapa tahu ya Wak gitu, siapa tahu mungkin ketemu siapa sih Justin Bieber gitu kan ya Wak gitu. Tapi kagak ketemu sampai dia udah nikah sama yang lain. Ya, jadi kakak tuh kayak berdasarkan kayak sebenarnya mau ingin eksplor saja nih. Iya benar. Padahal kan kampus-kampus seperti yang tadi kakak bilang ada kayak Unipa, Uncen, USTJ, USTJ apa lagi USTJ itu? Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Itu salah satu universitas terbaik juga di Papua. Oh iya. Dan akhirnya ke Jakarta karena beasiswa ya kak. Iya, beasiswa afirmasi dikti. Di mana kalau boleh tahu? Universitas Negeri Jakarta. Wow. Dan saya ambil jurusan pendidikan bahasa Jepang. So, hai minasan konnichiwa. Para ibu-ibu. Sangat excited sekali pas tahu kayak oh ternyata Jepang ya. Iya. Ya. Kenapa Keren, Jepang? Kenapa Jepang? Sebenarnya yang menyarankan Jepang sih bapak ya di rumah. Jadi kayak, nah ini kembali lagi kita itu anak-anak Papua tuh paling nggak bisa untuk menentukan pilihan kita sendiri. Kenapa Iya, orang tua tuh betul. merasa mereka selalu benar? Kenapa? Apa namanya? Enggak, Lo biasa bilang Maaf. istilahnya? Maaf kalau menyinggung ya. Bapaknya wibu. Enggak. Bahasa Jepang. Jadi Kenapa waktu bahasa dari Jepang? kuliah SMA, saya itu jurusan bahasa. Oh. Ya kan ada IPA IPS bahasa. Di situ saya belajar 5 bahasa. Arab, Jerman, Jepang, sastra Indonesia, Inggris. Nah, terus yang memang buat saya tertarik itu adalah Jepang. Jadi waktu saat kuliah, pendaftaran untuk kuliah ini bapak dia tanya mau kuliah di mana gitu. Awalnya sebelum kuliah saya sudah daftar pramugari. Oh. Tapi karena orang tua emang backgroundnya itu kayak mereka tuh bukan mindset sih, emang punya Kependidikan prinsip sekali ya. yaitu kamu minimal S1 Wah. Oke. Padahal jiwa anaknya tuh seni banget gitu, jiwa bebasnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Terus kata nyokap atau bokap kayak kamu di informatika aja gitu lah, ngapain gue informatika? Gue jurusan bahasa gua gitu. Terus ya udah kalau lihat kamu hukum aja lah, ya kuliah kan gue bukan lu berdua. Ya. Enggak, soalnya ini gini. Wah udahlah, mereka tuh beradu mulut kayak ini sebenarnya nanti kuliah siapa sih? Siapa, Gitu. betul. Terus akhirnya gue kayak pengennya HI, hubungan Oh, internasional, kayak nggak gua. diizinin Jadi karena HI. Iya. HI katanya sih kalau itu agak susah dapat pekerjaannya gitu. Ya betul sih. Dan Terus butuh skill-skill tertentu ya biasanya. Oh, kalau- iya itu butuh hoki-hokian banget tuh masuk Kemenlu. Cuman Kemenlu doang, nggak ada yang lain lagi kan? Iya sih. ya katanya sih gitu Iya. ya. Terus lanjut Kak. Nah akhirnya terus kayak Maci dan Paci bilang kayak terus kok maunya apa ini? Terus saya bilang kayak mam saya rasa kalau misalnya kamu tidak mau saya di HI, setidaknya kamu kasih masuk saya ke sekolah yang masih nyambung dan sangat nyambung dengan jurusan sebelumnya, itu bahasa. Iya. Oke, kalau gitu aku ambil bahasa Jepang sudah. Kenapa bahasa Jepang katanya? Terus Paci bilang kalau bahasa Jepang ketika kau selesai kuliah kau akan gampang dapat pekerjaan karena ini jurusan yang lagi naik daun. Bisa. Jadi kan Jepang sama Indonesia sampai kapanpun kan kerjasamanya kan Erat ya Mas. erat parah gitu. Jadi kau bisa jadi interpreter ada ya itu entrepreneur itu mah pengusaha Wak. Bisa jadi penerjemah ataupun kok jadi mau ngajar bahasa Jepang dari anak yang kecil atau besar dan kok bisa kerja di perusahaan juga di mana saja gitu. Terus kayak oke, why not, dan berhubung saya juga orangnya suka belajar bahasa dan bahasa Jepang tuh unik gitu. Berarti masuk nih cocok. Nah setelah itulah saya ngambil pas tes beasiswa afirmasi, ngambil 2 jurusan bahasa Jepang, 1 pariwisata. Pariwisata itu urutan pertama kagak masuk gue pariwisata. Iya. Ya kan. Dan sama pilihan pertama juga pariwisata. Kok bisa kalau dia? Sama punya jadinya. Kenapa milih pariwisata? Pariwisata karena gini, gue tuh suka banget dengan namanya sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan untuk mempromosikan sesuatu. Gue orang lapangan banget. Gue bukan orang yang di kantor kerja. No, that's not me. Excuse me. Jadi kayak lebih senang untuk bertemu orang baru ya. Terus kalau pariwisata kan mikirnya gini, gila Papua gue keren nih, kayak gitu. Gimana caranya gue mempromosikan tempat gue ini? Itu kan lagi panas-panas tai ayam ya, wow. Setelah bertemu dengan realita, I think okay, bentar aja dulu. Dan akhirnya kakak survive sebagai perempuan Papua yang ada di Jakarta.
Iya, sampai saat ini. benar. Di Jakarta itu pas kuliah di Jakarta ya, suka dukanya itu banyak banget. Kalian kalau tidak punya mental yang kuat, Betul. tidak bisa survive. Dan selalu tanamkan kepada sopo adik-adik yang adik-adik afirmasi. Jadi sampai detik ini dari 2013 saya jadi angkatan pertama di UNJ. Dari 2014 sampai 2022 ini saya tetap mentoring kepada di Papua. Saya nggak lepas, nggak dibayar. Berarti kakak angkatan 2013. Dengan kenapa saya bilang nggak dibayar, karena menurut saya ini saya lakukan dari bener-bener pengen merangkul dengan sukarela gitu, biar adik-adik ini mereka bisa survive. Betul. Jadi merasa kayak kewajiban sendiri gitu. Iya, itu saya taruh Sebagai itu kakak ya, senior. kewajiban sebagai kakak. Ini kembali lagi ya ke pandangan dan bagaimana memaknai suatu hubungan antara senior junior atau sesama anak-anak dari Papua ya. Kalau saya menjadikan itu sebagai kewajiban dalam diri diri kan. Jadi waktu di Papua satu hal yang saya lihat ya, kita kalau nggak bisa beradaptasi di sini dengan cepat, itu akan sangat tertinggal. Ketinggalan. Dan tidak ada bedanya ketika kok masih berada di sana dengan kok di sini. Jakarta nih kita punya pintu akses informasi dan hal-hal yang banyak untuk mengembangkan tuh potensi dia tuh sangat banyak. Kok suka musik, kok datang, kok pergi cari anak-anak klub musik yang komunitas musik terbaik di Jakarta, bergabung dengan dorang, kok perbanyak link pertemanan, dan setelah itu kok kembangkan kok punya talenta itu. Dan we don't know kedepannya seperti apa. Apakah kok bisa jadi seorang penyanyi terkenal nanti gitu. Nah, itu kembali lagi ke diri dan mindset anak-anak di sini. Tapi yang saya lihat adalah anak-anak Papua di Jakarta gitu. Tidak semuanya. Beberapa tapi kebanyakan. Kebanyakan tapi tidak semua. Mereka lebih cenderung suka dengan sesama suku. Iya, zona nyamannya. Zona nyaman gitu. Dengan ikatan mereka dong punya gap sendiri lah. Iya, sebenarnya tidak jadi masalah. Itu bukan jadi masalah, tapi yang perlu patut dipertanyakan adalah apakah itu tujuan utama kok datang ke tanah rantau gitu. Kok prioritas utama kok datang ke sini ngapain gitu. Kok belajar dan kok lagi mempersiapkan kok masa depan, kok lagi memanage hal itu. Jangan sampai kok salah arah. Dan satu lagi, pertemanan itu memang dia akan menentukan kok punya jalan ke depan tuh seperti Relasi ya. Iya. Relasi Paling penting banget. Ini kenapa saya bilang jangan salah berteman. Bukan hanya soal anak sesama anak Papua, anak-anak di Jakarta pun gitu. Mereka sesama anak-anak Jakarta kalau salah berteman jatuh. Gitu. Berteman dengan pemabuk jadinya pemabuk, berteman dengan penggosip jadinya penggosip gitu. Berteman dengan anak-anak yang tidak ingin berkembang jatuhnya ya di satu gitu. Nah, ini yang sering saya kasih tahu ke adik-adik afirmasi. Kalau saya bilang gini, kamu datang sudah ke Jakarta, sudah cukup menghabiskan waktu kalian dengan sesama Papua. Itu taruh tuh di Papua. Sekarang di Jakarta bangun relasi yang baru sebanyak mungkin gitu. Itu kalian akan mendapatkan, kamu akan melihat pandangan yang sangat berbeda karena akan mendapatkan portal informasi yang sangat banyak gitu. Kalian akan punya network yang luar biasa. Nah, saya bilang ke orang, kasih dong, kamu kalau mau di Jakarta pakai rumus ini, 99% habiskan waktu dengan kamu teman-teman anak-anak Jakarta. Di sini 1% tuh pakai untuk relasi, bangun relasi kayak oke, silaturahmi sama anak Papua, oh ya hai gitu. Misalnya pas Natal bersama. Iya, ibadah gitu, ataupun mungkin ada kegiatan sosial begitu gitu kan. Say hello kayak gitu. Dan ingat lagi tujuan utama kesini apa? Tujuan kalian datang ke sini ini untuk membangun masa depan, bukan merusak masa depan.